Nah, ini neraca clearing. Pada akhir hari clearing, pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Misalnya pada PT Bank Omega. Misalnya kalau clearing sebesar 80 juta, terus keseimbangannya 80 juta, WDML 30 juta, WKK-nya 50 juta, terus keseimbangannya 80 juta. Nah, apabila pembukuan transaksi clearing pada Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan mendebitkan atau mengkreditkan ke rekening giro pada BI dilaksanakan pada akhir hari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya dia kalah nih, clearingnya kalah, nggak menang, berarti clearing di debit sebesar 80 juta, terus di kredit itu Bank Indonesia giro atau giro Bank Indonesia sebesar 80 juta. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Jadi misalnya ini neraca clearing tanggal berapa gitu. Nah, ini nama bank yang kalah clearing sama nama bank yang menang clearing. Nah, kalau misalnya dia kalah, nih misalnya Bank Omega kalah clearing sebesar 80 juta, jumlah debitnya 80 juta. Nah, kalau misalnya banknya menang, nah di sini tuh disebutin bank apa aja yang menang. Oh, Bank ABC menang 30 juta, Bank Lipo menang 50 juta. Nah, jumlah kreditnya itu 80 juta. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas oleh Bank Indonesia akan dibukukan sebagai berikut. Nih, jadi giro Bank Omega di debit itu 80 juta. Nah, kalau misalnya giro Bank ABC sama Bank Lipo itu dikredit sebesar masing-masing itu 30 juta sama 50 juta. Nih, melalui kalah atau menang clearing ini, oleh Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Nah, ini nih ketentuan denda BGM. Besar berapa ya? 5, berapa gitu. Nih, menang dan kalah clearing. Nih, kalau misalnya menang clearing bila warkat debit keluar plus warkat debit masuk lebih kecil lebih besar daripada warkat debit masuk plus warkat kredit keluar. Jadi warkat debit keluar sama warkat kredit masuk itu lebih besar. Kalau yang keluar kredit masuk gitu kan. Kalau misalnya kredit masuk, uang kita berkurang, ya kan? Nah, kalau kalah clearing, bila warkat debit keluar plus warkat debit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk plus warkat kredit keluar. Ini kok sama aja ya? Sama aja. Salah mungkin. Nah, ini nih. Kalau misalnya apa sih menang atau kalah ya? Ini di debit itu penyerahan cek bank lain. Terus di kredit itu penerimaan nota kredit dari bank lain. Terus di debit penerimaan cek dari bank sendiri. Kredit itu penyerahan nota kredit kepada bank lain. Ini ilustrasinya gini nih. Kalau misalnya menang clearing 1 tambah 2 lebih besar dari 3 tambah 4. Lebih besar. Nah, kalau kalah tuh lebih kecil. Jadi yang ini nih. Kalau kalah lebih kecil. Jadi ini warkat debit keluar plus warkat debit masuk itu lebih kecil daripada warkat debit masuk plus warkat kredit keluar. Nah, ini nih yang satu ini warkat debit keluar.
ditambah warkat kredit masuk, itu dia lebih besar daripada ini ya, atau jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, itu sama aja kan kalah clearing. Nah, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka menang clearing. Nah, iya gampangnya gini aja. Jadi kalau misalnya debitnya lebih besar, jumlah debitnya lebih besar daripada clearing, maka kalah clearingnya. Nah, kalau misalnya debitnya lebih kecil daripada kredit, berarti menang clearingnya. Misalkan, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek ke bank lain sebesar 250 juta. Nah, terus menerima cek bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta. Terus menyerahkan CN untuk bank lain sebesar 100 juta, terus menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta. Kalau ini menerima, kalau ini menyerahkan 100, menerima 50. Nah, maka neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 itu sebagai berikut. Jadi ini nih yang di debit itu menyerahkan cek ke bank lain, ini debit. Nah, terus 50 juta itu menerima cek ya dari bank lain. Yang mengeluarkan menerima, ini juga 300 juta itu menerima dari bank lain, terus 100 juta itu menyerahkan. Nih, total kredit itu 250 juta ditambah 50 juta sebesar, jadi jumlahnya 300 juta. Nah, terus total debit itu 300 juta tambah 100 juta sebesar 400 juta. Nah, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta. Kenapa kalah? Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Nah, coba lihat di sini. Kalau debitnya lebih besar daripada kredit, itu kalah clearing. Nah, terus ini akuntansi clearing otomatis. Akuntansi clearing otomatis itu terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim yang dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Terus keuntungan clearing otomatis. Keuntungannya, biayanya lebih rendah dan dapat menjadi sangat rendah. Nah, notifikasinya tidak ada, konfirmasi tidak perlu. Nah, kalau pelaksanaannya itu pemindahan dana hari berikutnya. Jadi, pemindahan dana itu hari berikutnya. Nah, jenis transaksinya itu batch, nilai ekonomisnya itu biaya tetap tinggi, tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Keamanannya itu penting. Jadi kalau misalnya di clearing otomatis tuh keamanan tuh penting, nomor 1. Ini clearing otomatis lokal. Udah kayak gini. Nasabah penarik menyetorkan ceknya. Itulah. Kok misalnya ini di luar daerah atau di antar daerah. Jadi pengelolaan lokal dulu, terus pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah. Sama ini sort atau merge processing, terus keringkasan aset transaksi untuk tiap bank tertarik, baru ke bank tertarik, ke nasabah tertarik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi atau melalui